Halo guys. Hai. Hai, balik lagi nih sama kita. Udah lama banget kita nggak bikin vlog ya guys. Betul, udah berapa bulan ya? Lama banget, Udah lama pokoknya lama banget banget. Terakhir tuh kita sama apa Kathy ya? namanya sama teman kita ya. Iya, Kita sama sama teman kita bikin review vlog mobilnya dia, mobil Mercy punya dia. betul. Versi W210 alias Iya si betul, Besi. si Bes. Betul. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa nih ya? Nggak tahu mau ngomongin apa. Mungkin Oke. kita mau muter-muter aja sambil ngobrol. BTW ini gue lagi nyetirin mobil yang beda ya, bukan mobil Camry, mobil Ya, kita betul. berdua. Nah, ini ada ceritanya nih di balik dari mobil ini. Betul. Coba deh dong yang tolong ceritain. Ini sebenarnya tuh mobil apa? Ya, jadi ini tuh mobilnya Kijang Innova ya. Kijang Innova tahun 2014 tipe G, dan ini adalah mobil bokap dan banyak sejarahnya begitu. Sejarahnya itu tuh apa tuh? Tadi kan kamu bilang banyak sejarahnya. Nah, mungkin boleh kamu ceritain nggak gimana awal kamu belinya, terus Hmm, tahun berapa kamu belinya, terus dan itu Kijang Innova tuh tipenya tipe apa sih gitu. iya iya. Kalau tipe kan tadi udah ya tipe G ya kan. Ya. Nah kalau sejarahnya berarti kan dari awal belinya mobil ini gitu ya. Jadi di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Bokap tuh mau ganti karena sebelumnya tuh ada Toyota Rush gitu kan. Cari bokap sebenarnya emang pengennya Innova gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya ketemulah mobil ini di daerah Depok waktu itu di tahun 2019, dan mobil ini tahun 2014. Ya intinya mobil ini yang menemani masa kita pacaran lah. Betul. Dari sebelum nikah sampai udah nikah, waktu itu masih belum punya Camry, jadi ya mondar-mandir masih minjem mobil bokap gitu. Oke, ini next question ya guys. Kan kamu bilang katanya itu bersejarah kan, Hmm, yang udah nemenin kita itu dari awal pacaran sampai akhirnya nikah, terus betul kita punya Camry. Nah, betul. hal yang paling bersejarah menurut kamu di mobil ini tuh apa? Yang paling bersejarah, kalau paling bersejarah tadi ya, ini mobil dari jadi saksi hidup kita lah intinya ya. Ya, Saksi hidup dari sebelum kita nikah sampai sekarang kita nikah, dari kita belum punya mobil sampai kita punya mobil sendiri gitu ya. Ini dan masih kita bawa kadang-kadang ya, kadang-kadang bawa kalau misalkan lagi perginya rame-rame gitu sama kakak gitu ya. Itu yang paling bersejarahnya begitu. Dan satu lagi, mobil ini tuh karena memang saking lamanya, ini jujur aja, ini mobil paling lama yang ada di rumah bokap ya. Jadi hmm, kayak yang paling lama gitu loh. banyak Jadi banyak kenangannya. kenangan, betul. Kan paling lama jadi banyak kenangannya gitu dari mobil. Jadi bokap dulu itu udah pensiun gitu ya. Waktu itu udah pensiun. Terus habis Pokoknya itu detik-detik sebelum pensiun ya. enggak, itu udah pensiun papa waktu itu. Oh, Papa waktu itu udah pensiun, terus sampai COVID ya kan. COVID, terus karena pensiun itu bokap ya gimana ya, namanya orang yang udah kerja puluhan tahun gitu ya. Sampai akhirnya mobilnya dipakai buat bokar waktu itu ya. kalian bayangin ya, mobil Innova 2000 cc dijadiin mobil Gojek gitu. Mobil Itu sebenarnya bokar. lebih ke gabut sih ya. Iya, Kalau misalnya ngambil untung sih enggak. enggak juga ya, karena emang Iya bosan karena di iya rumah juga makanya karena gitu loh. bosen di rumah aja kan. Kalau mau Heeh. ngambil untung kenapa pakainya yang 2000 cc Ya kan itu. bensin. Iya. Nah, ya sampai akhirnya bokap kerja lagi gitu. Dan Ya. sekarang bantuin perusahaan temennya lah intinya gitu. Next question dari ini kita namanya Ipah ya. Jadi mobil Ya Innova nama ini mobil tuh ini namanya, kita namain kita IPA. namain Ipah. Nah, si Sebenarnya Ipah ini sebenarnya mainstream banget sih nama IPA tuh, iya banyak mainstream banget mostly ya mobil mostly. Kijang Innova, entah Grand Innova, entah Innova yang sebelum Grand,
ataupun Innova yang sudah reborn itu dipanggilnya IPAH. Nah, si IPAH ini dari kamu awal pertama beli sampai sekarang, apa aja sih yang udah kamu ganti? Yang udah Iya, diganti. dari 2019 until now. Oke, dari 2019 itu yang pasti beberapa kali ngecat. Itu udah pasti karena ya awal pertama kali tuh mobil ini tuh busuk ya. Mobil ini tuh sangat amat busuk, gua akui gitu ya. Secara dari eksterior, tapi secara dari mesin dan interior, mesin good banget, tapi interior so-so, tapi eksteriornya tuh parah banget. Mobil ini udah berapa kali ngecat ya? Sekitar ada 3 kali kalau nggak salah. Yang kedua adalah ganti head unit lah. Itu kan udah paling standar banget orang-orang kalau misalkan mobilnya udah agak jadul gitu ya tuh ganti head unit gitu kan. Dan FYI juga udah 2 kali ganti head unit mobil ini. Dari yang head unit ori, terus habis itu head unit yang bisa Bluetooth, sekarang udah pakai Android gitu. Terus yang ketiga adalah pelampuan lah, sektor pelampuan nih kayak lampu di sini udah LED gitu ya, belakang juga. Terus lampu eksterior semuanya lampu headlamp, lampu sen, lampu kecil, stop lamp, lampu mundur segala macem. Kecuali fog lamp, baru ingat. Fog lamp masih bohlam ya. Nah itu semuanya sisanya udah LED. Kemudian dari eksterior lagi spion. Gue tuh seneng ngeliat yang tipe V gitu ya. Nah jadi V itu tipe tertingginya ya? betul Berarti tipe ya? tertinggi. Jadi kan Innova tuh ada beberapa tipe yang dari yang paling bawah tuh tipe J, yang Grand Innova ya. Tipe J, tipe E, tipe G, tipe V. V itu yang paling atas. Dan tipe G tuh kalau nggak salah kebagi dua, ada tipe G luxury sama G biasa kayak ini, sama satu lagi tipe V biasa sama tipe V luxury gitu ya. Bedanya tuh di sini doang nih. Jok baris keduanya itu tapered seat. Lanjut tadi ya, akhirnya karena gue pengen kayak Innova yang tipe V, ya akhirnya spion digantilah jadi spion tritrack yang originalnya Innova tipe V. Yang selanjutnya itu dari eksterior lagi velg. Nah, velg ini karena memang Camuri itu udah berganti ya dari waktu itu velgnya, wah silau sekali. Oh, ini kita pagi-pagi guys, BTW. Iya lagi muter-muter. Nah dari velg waktu itu tuh mereknya Advan ring 19 sampai ganti sekarang itu pakai TE37 ring 18 karena ada velg originalnya. Daripada nganggur pasanglah di sini gitu. Jadi velg bawaan mobil ini tuh ring 15 dan Kecil juga ya yang 15. ya karena ya Maksudnya itu sih agak lucunya ya. dengan bobot dia yang besar gitu ya kan, namanya juga Hmm. Grand Innova. Nah, lucunya gitu sih. Nah, setelah itu kan Innova keluar lagi tuh yang Reborn. Ya. Ada yang ring 16, terus tipe teratasnya itu ring 17 tuh yang Venturer. Oh ya. Nah, ini akhirnya pakai velgnya Camry OEM ring 17 gitu. Karena memang konsepnya masih OEM look gitu kan. Sama ada beberapa cover fog lamp yang tipe V yang ada garnish chrome-nya. Nah, kalau dari interior nggak banyak sih, cuma ya tadi ya head unit ya tadi udah disebut. Terus audio system ya, kayak Twitter, terus apa namanya speaker nih yang di depan, terus speaker yang tengah pakai yang koaksial gitu kan, karena bawaannya itu belum koaksial ya. Jadi yang tengah itu diganti pakai speaker koaksial. Tambahan ada subwoofer nih di bawah kolongnya Virgis ini nih, pakai subwoofer kolong sama pakai DSP gitu ya. Itu doang sih yang udah di upgrade. Nah, satu lagi sama ini nih, audio steering switch. Ya, audio steering Itu switch-nya ya. baru banget ganti. Ya, itu kalau bisa dilihat pasangnya itu ada di TikTok gue itu ya. Yes. Silakan aja dilihat. Ya, nanti link TikToknya gue taruh di bio, guys. Ya, nanti kalaupun ada yang mau partnya bisa kita sematkan linknya ya. Tapi ini lumayan ini sih, menurut aku emang kalau misalnya bahasa Sundanya ya, kayak Innova tuh basajan gitu loh. Jadi kayak Apa tuh?
Jadi kayak pantas gitu kalau misalnya buat mobil keluarga ya. Oh Kalau iyalah, jelas lah. Memang ini kayak kan mobil keluarga. iya, maksud aku pas misalnya kenapa aku bilang pas karena dia pertama 2000 cc yang mana kalau misalnya diajak ke puncak atau misalnya diajak ke tempat-tempat yang menanjak atau perjalanan jauh misalnya dibawa ke Sumatera gitu itu tuh masih oke banget gitu dari tenaganya juga oke. FYI aja ya, FYI ya. Sebenarnya kan Innova itu ada dua tipe ya, ada yang diesel dan bensin. Nah, kita tuh sekarang lagi bicarainnya Innova yang Innova yang bensin ya bensin kan, 2000 cc gitu 2000 cc. kan, udah mesin 1 TR. Nah, itu kita lagi bicarain itu. Sebenarnya walaupun banyak orang bilang enakan diesel ya buat orang yang biasa diesel. Cuma kalau rumahnya ya karena kan FYI juga ya, rumah rumah bokap itu kan antara garasi sama ruang ke dalam itu kan nggak ada sekat. Nah, kalau pakai diesel bau Bau gitu. tuh. Kayak jangankan diesel ya, yang bensin aja ini tuh menurut aku udah bau gitu. Iya, Gimana kalau misalnya pakai diesel tambah bau. betul. Kenapa orang tuh mostly pilihnya tuh Innova diesel daripada Innova bensin? Karena mereka itu ya ini menurut keyakinan aku ya, Ya. Innova bensin itu adalah Innova yang boros. Innova bensin itu karena boros. Betul, makanya Orang-orang pada bilang gitu. makanya orang-orang pilihnya Innova diesel Ya, ya. gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi ya, kalau boros kita berbicara dari konsumsi BBM, dari itu 11-12 yang habisnya itu tuh konsumsi BBM-nya. Aku pernah ngelihat Innova bensin yang V sama Innova diesel yang P gitu ya. Kan sama-sama dia tuh punya display buat konsumsi BBM. Iya. Itu habisnya juga sama, 1:9 sampai 1:11 atau 12 gitu loh. Kenapa dibilangnya irit? Ini kalau dari pandangan aku, karena solar ya, biasanya kan Innova diesel pakainya solar. Harga solar jauh lebih murah daripada Betul. BBM RON 90 ataupun RON 92 gitu. Nah, itulah makanya mereka menganggap Innova bensin itu jauh lebih boros. Padahal ya sebenarnya sama aja gitu loh kalau berbicara dari segi konsumsi BBM. Nah, tadi kan kamu udah ceritain, kamu tuh beli di tahun 2019, which is umur mobil ini kan 5 tahun ya. Nah, Betul. di tahun segitu tuh harga Innova 2000 cc tipe G itu tuh di harga berapa sih? Ingat gak kamu? Dulu tuh Innova bensin Matic. Ingatku ya di 2019 itu tuh pasaran harganya 172 sampai 170. 178 ya, itu pasarannya ya. Tapi aku tuh dapet murah karena memang ini barang barang lelang lah. Jadi orang yang dagang itu tuh dapat lelang. Ingatku tuh kalau nggak salah 162. 162. Betul, itu jauh dari pasaran sih sebenarnya. Itu 162 juta. 162 juta di tahun segitu. Nah, kalau misalnya tahun sekarang itu tuh berapa sih harga harga Innova. Innova? Yang tipe Yang ini ya? tipe ini di tahun yang dengan Iya, tahun yang sama. enggak di tahun yang sama, terus Heeh. harganya itu di sekarang Iya, nih tahun heeh, heeh. 2026. Oh iya berapa ya? Udah lama nggak ngecekin karena emang nggak niat dijual juga sih mobilnya gitu Iya loh. sih. Paling mungkin Ya, masih maksudnya segitu kayak deh. Paling biar harga-harganya bisa 100. membandingkan depresiasinya gitu loh. Iya, ingatku ya kalau nggak salah itu pernah sekali nyari gitu kan. Itu tuh harganya 165 ya. Ini kalau koreksi kalau misalkan salah ya. Ingat aku tuh 165. Oh, Masih 165. 165. Berarti Oke. harganya stabil Iya, dong. bisa dibilang seperti itu. Aku ya tergantung kondisi ya. Ya. Kalau nggak salah tuh mungkin ya range 150 sampai 165. Mungkin. Tapi ya nggak tahu mungkin bisa di atas itu atau di bawah itu tergantung kondisi gitu loh. Kalau misalnya dengan harga segitu, itu tuh pajaknya pajak mobil ini itu berapa per tahunnya? Per tahun eh yang terakhir aja ya. Yang terakhir itu udah 3,2 kalau nggak Ini kan salah. di bulan September ya. Iya, aku lupa bulan apa. Bulan September ini. Bulan September ya. Palingnya aku Oh, ya itu 3,2 seingat aku deh. Ya, 3,2. iya kalau dibanding sama
Camry sih sama Camry ya Iya. masih lebih mahal ini sih pajak. Iya, Camry guys, itu cuma bandingkan. 2.500.000 sekian. Kalau ini tuh Tapi 3,2 sekian gitu. tapi ya menurut aku ya kalau misalnya untuk mobil zaman sekarang, kayaknya kalau misalnya untuk pajak di angka 3 juta itu tuh kayak masih make sense aja sih sebetulnya. Oh iya, memang. Apalagi mobil ini kan cc-nya juga gede ya, 2000 gitu Betul, kan. betul, 2000 cc ya harganya ya wajar sih 3 jutaan something lah. Soalnya betul. yang aku tahu aja tuh LCGC itu harga barunya maksudnya yang baru keluar dari dealer ya gitu Ya, ya. Itu tuh pajak per tahunnya nyampe 4 bahkan 4 juta. Padahal itu LCGC loh. ya mungkin teman-teman di sini yang nonton juga kalau misalnya ada yang punya mobil CGC gitu yang belinya baru mungkin bisa di-sharing juga pajak kalian tuh berapa sih kalau misalnya beli baru. Nah, menurut kamu yang Mhm. dibandingkan ini sama Kamuri, itu tuh lebih enak mana sih? Ini sama Camry ya. Tuh pilihan berat sih. Sebenarnya aku beli Camry juga karena nyamannya mobil ini. Karena waktu itu Oke, pernah aku cerita di video sebelumnya ya. tuh. Aku tuh nyari mobil yang nyaman karena terbiasa nyaman sama Hmm, Innova, makanya aku beli Camry seperti hmm, itu. Nah, kalau dibicara dari segi nyaman, sama-sama nyaman sebenarnya. Tapi yang membedakan itu ya karena ini mobil long MPV ya sebutnya ya, LMPV dan Camry itu masuknya sedan. dan Jadi ya selalu menjadi kelemahan LMPV ataupun SUV itu adalah limbung. Kalau bicara nyaman, nyaman hmm, dua-duanya. Cuma ya kita bicarakan nggak enaknya lah ya. Kalau nggak hmm, enaknya itu ya karena mobil ini tuh limbung gitu. Tapi sebenarnya Camry pun juga nggak enaknya mobilnya rendah. Ya karena udah biasa pakai ini, pakai ke Camry rendah. Kadang kalau ada jalanan jelek tuh suka kagok. Gitu. ya, ya Jadi plus minus lah ya. plus minus. Tapi kalau bicara nyaman, menurutku dua-duanya nyaman. Rentang waktu sekitar bisa dibilang 7-6 tahun lah ya Ya pakai mobil 2009, ini. ya dari Nah, 2019 lah ya. ya dari 2019 itu udah dipakai kemana aja? Oke, kemana aja yang Ya, pasti pakai mudik. Pakai oke. mudik karena kan boxnya kurang Pacitan ya. Itu udah nyampe Pacitan. Oh enggak deh, nyampe ke Pasuruan. Karena ada bule tinggal di sana. Surabaya, Pasuruan. Surabaya belum, Oh, Surabaya belum. tapi kita ke Pasuruannya. Nah, itu paling jauh itu ke Pasuruan. Cuma nggak tahu ya nanti kalau misalkan kita ada rencana mau road trip gitu ya. Sebenarnya pengen sih aku tuh road trip ya entah ke Bali atau ke Sumatera tuh bawa mobil ini. Tuh. Ya, ya. Karena emang lebih aman bawanya mobil ini dibandingkan bawa Camry sih. Oh iya, karena kan ya itu dia sedan kita nggak tahu medan jalan gitu ya. Ya, betul. Kamuri aja paling jauh baru nyampe Semarang. Semarang. Kamu kan juga udah cerita kan kayak kamu udah ganti apa subwoofer, udah pakai Oh, wait, wait, subwoofer. wait, wait, wait. Uh, Astagfirullah. Wow, wis, wis, wow, wis, wow, wis. mobil terbang. Mobil terbang, Ces. Mobil terbang, mobil terbang. Kaget, Aduh, kaget. nggak kelihatan lagi deh kamera. Nggak kelihatan. Ternyata betul. Wow, Gila itu tadi mobil terbang. mobil mobil terbang guys. Terus begini posisinya. Kayaknya tuh kan ini kan tadi dibelokkan ya. Kayaknya tuh dibelokkan terus dia kayak nggak ngeliat kayaknya itu tuh. Iya mungkin kali ya. Total kamu modif berapa? Berapa ya? Lupa. Ya pokoknya segitulah pokoknya. Kalau bicara apa namanya total habisnya berapa, nggak ngitungin juga ya. Oke lah ya sekitar segitulah ya Ya guys. kayaknya segitulah. Pokoknya ya namanya kalau misalnya emang punya mobil, kalau misalnya emang kalian tuh banyak BM mau dimodifin diganti velgnya atau diganti audionya atau apanya ya kalian benar-benar harus siap budget dan belum lagi untuk servis rutinnya terus kalau misalnya ada ganti-ganti itu di luar biaya dari kalian modif itu. Ya betul. Oke guys, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena HP gue overheat. Betul. Jadinya ini pakai HP suami gue dulu.
kayaknya sekian kita ngobrol-ngobrolnya tentang kiprah ini. Tadi itu nyampe mana ya ngobrolnya ya? Oh, tadi Nyampe sampai mobil terbang. Ya, Tadi nanti sampai mobil terbang. gua kasih itunya footage tuh tadi Iya. ada mobil terbangnya. Ya, begitulah. Emang ngeri banget ya tadi tuh mobil kayak gitu. Makanya ya stay safe terus guys di jalan, hati-hati. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, selalu cek kondisi fisik kendaraan. Fisik badan Badan juga, kendaraan. ya. Kalau memang terasa capek, terasa lelah, terasa ngantuk, better istirahat, jangan dipaksain. Betul. Begitu. Oke. See you guys. See you, bye-bye.